biasanya kita nonton Pak Gita interview orang. Hari ini aku interview Pak Gita. Pak ya. Jadi ini seru banget. Ini ada Handi Kurniawan dari Hong Kong. Terus Fajar bilang sehat terus Pak Gita. Wah rame nih Pak yang nanyain Bapak nih. Nah Pak, kita langsung Pak. Sebelum aku cerita dulu, kasih pertanyaan Pak, saya mau ngasih kabar aja. Ibu saya aja sampai nonton IG Live hari ini Pak. Thank you. Makasih. Nonton namanya Ibu Tina Pak. Dadah-dadah sama Ibu Tina Pak. Ibu saya ngotot pengen Halo, Ibu nonton Tina. sampai nanya. Thank you banget loh. Dadah-dadah. Thank you banget. Katanya pernah ketemu Bapak juga. Nah Pak, biasanya kalau Bapak bikin interview tuh viral karena ketemu sama tokoh-tokoh keren ya Pak. Kali ini terpaksa Bapak yang harus saya interview. Dan ngomong-ngomong soal viral, topik yang viral beberapa minggu terakhir itu terutama adalah, kan lebih cepat ya Pak kalau topiknya yang bikin orang takut. Ketakutan soal resesi 2023. Nih Pak, sebenarnya menurut Bapak 2023 tuh kayak apa sih Pak? Apakah ketakutan ini memang perlu kita entertain gitu, ketakutan orang-orang ini atau gimana Pak? Karena aku kok kayaknya lebih deg-degan 2024 mau pemilu ya Pak daripada 2023. Tapi kalau menurut Pak Gita gimana? Saya nggak terlalu khawatir mengenai 2023. Apa Pak? Bukan berarti yang bikin kita nggak perlu hati-hati ya. Ya. Kita tetap perlu hati-hati. Jadi prinsip kehati-hatian itu tetap. Tapi gembar-gembor mengenai inflasi di dunia, itu saya nggak terlalu sependapat. Karena kalau saya lihat data terkait inflasi itu kan didorong atau dipengaruhi oleh pertumbuhan peredaran uang. Semakin banyak uang, semakin tinggi inflasi dan juga ekspektasi inflasi. Tapi pertumbuhan peredaran uang itu udah nggak setinggi seperti apa yang saya saksikan di awal tahun 2021. Dulu tuh tiap bulan naiknya 27% di awal 2021. 2 bulan yang lalu itu udah turun ke 4% kenaikan uang beredar di Amerika Serikat. Ini kan yang khawatir mengenai inflasi ini di negara maju, Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedua, terkait dengan inventory. Jadinya perusahaan-perusahaan besar itu dia kan ngumpulin barang di gudang. Nah ini level jumlah barang yang ada di gudang-gudang mereka, di perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart, Costco, Target, dan segalanya, itu gede banget. Nggak terkikis oleh daya beli. Dan daya beli di negara-negara maju tuh nggak setinggi seperti daya beli yang kita lihat di tahun 2019 pra-COVID. Nah, ini mau nggak mau niscaya akan direkalibrasi harganya, dibikin lebih murah. Nah, kalau harga barang yang ada di gudang itu dijual dengan harga lebih murah. Keterbatasan kemampuan beli ya Pak. Keterbatasan kemampuan beli itu akan mencari equilibrium harga baru gitu maksudnya Pak. Betul. Jadinya saya melihat apalagi dengan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan Gubernur Bank Sentral di Amerika Serikat lebih dari 425 basis points atau 4,25%. Dalam hanya 8-9 bulan. Ini drastis banyak banget. Jauh cepat ya. Saya berani memberikan prediksi bahwa inflasi di tahun 2023 di negara-negara maju itu nggak setinggi seperti apa yang mereka perkirakan. Kalau di Amerika mereka memperkirakan 4,5%, kalau menurut saya itu nggak akan lebih dari 3,5%. Dan suku bunga itu nggak akan dilakukan kenaikan lagi setelah pertengahan tahun depan. Nah, ini patokannya Amerika Serikat dan negara maju. Kalau Amerika Serikat dan negara maju itu sudah lebih mengalami normalisasi, ini akan berdampak ke Indonesia. Dan kalau kita terlalu khawatir mengenai dampak ekonomi global terhadap Indonesia, kita jangan terlalu khawatir. Itu gampang. Ngelihatnya dari keterkaitan ekonomi kita dengan ekonomi global. Itu yang paling gampang dilihat adalah total nilai perdagangan kita dibandingkan ekonomi kita atau PDB kita, itu rasionya nggak lebih dari 35%. Nah,
sebagai perbandingan, nilai perdagangan ekspor dan impor kalau ditambah dibagi dengan PDB-nya di Singapura itu di atas 100%, sedangkan Indonesia aja nilai perdagangan kalau dibagi dengan PDB itu di bawah 35%. Itu mencerminkan bahwasanya keterkaitan kita dengan ekonomi global itu nggak sejauh, nggak dalam. Iya. Nah, jadi kalaupun ada gonjang-ganjing di luar, kita tuh nggak terlalu terdampak. Dan tentunya kita diberkahi akhir-akhir ini karena harga komoditas naik. Itu dikarenakan anggaplah pertikaian yang kita saksikan di Ukraina, terus juga disrupsi rantai pasok di beberapa negara termasuk di Tiongkok. Jadi kebutuhan untuk komoditas itu naik, Indonesia diberkahi. Tapi kalau nanti inflasi dan ekspektasi inflasi itu mereda atau menurun di akhir semester pertama 2023, suku bunga akan diturunkan atau tidak dinaikkan, itu akan membuahkan, kalau menurut saya, apa ya, oksigen untuk ekonomi Indonesia agar seluruh pilar-pilar ekonomi itu bisa bangkit. Akhir-akhir ini kan recovery di Indonesia dan beberapa negara itu huruf K. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang ke atas tuh komoditas, terus sampai beberapa bulan yang lalu digital, tapi yang ke bawah tuh banyak seperti properti, seperti FMCG, seperti jasa dan segalanya. Nah, ini nanti dengan penurunan ekspektasi inflasi, penurunan suku bunga secara global dan kawasan, ini nanti akan lebih merata pertumbuhan. Komoditas akan turun, tapi yang lainnya akan naik. Nah, ini bagus untuk Indonesia. Karena Indonesia ini kan porsi konsumsinya tuh gede banget terhadap PDB, 55%. Dan itu saya mau kasih konteks sama, maaf Pak, saya potong. Saya mau kasih konteks itu sama Sobat Kisi yang lagi nonton nih Pak. Siap. Tadi kan Bapak bilang gantungan pada transaksi global itu dibanding negara lain kayak Singapura misalnya kita jauh lebih rendah. Yang akhirnya ternyata menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sebenarnya elemen yang mana Pak? Kita kasih konteks buat Sobat Kisi biar kebayang bahwa ternyata Indonesia itu bergantungnya seperti tadi Bapak terakhir bilang pada konsumsi ya Pak ya. Konsumsi itu apa sih dalam konteks bahasa awamnya? Tahu, singkong, panci, yang kita setrika, ya kan? Ya, motor. Apa aja yang kita konsumsi untuk kepentingan sehari-hari untuk menopang gaya hidup kita, ya kan? Yang nggak berlebihan. Kalau berlebihan itu, ya saya nggak mempertimbangkan itu. Tapi untuk sehari-hari, itu kebanyakan kebutuhan sehari-hari barang dan jasa, termasuk juga jasa, jangan lupa. Jasa itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan konsumsi sehari-hari. Kayak kita ke spa, kayak kita pijat kaki, atau kita cukur, atau apapun lah. Itu kalau menurut saya akan robust secara berkelanjutan. Itu akan dinamis secara positif dan itu akan bagus untuk ekonomi kita karena kebanyakan barang dan jasa yang kita konsumsi itu masih diproduksi di dalam negeri to some extent. Nggak semuanya. Masih juga barang import yang kita import. Tapi selama kita masih melakukan konsumsi dan kita bisa melakukan produksi barang dan jasa nasional, itu akan bagus. Saya nggak ngelihat justru tahun 2023 tuh akan gelap banget. Jujur ya, saya ngelihat pertumbuhan ekonomi kita tuh masih bisa 4-5%. Inflasi saya rasa di bawah apa yang kita saksikan di tahun 2022. Dan justru akan terjadi ekualisasi sektor-sektor ekonomi yang lain yang dalam 2,5-3 tahun terakhir ini agak-agak terpuruk. Mereka akan mulai bangkit. Jadi yang memang kita saksikan di 2020 sampai 2022 ini yang Bapak sebut tadi, konsumsi kita sehari-hari barang maupun jasa, itu kan yang sebetulnya 2020 sampai 2022 itu seperti kena lampu merah semua kan Pak, kayak kena palang semua terhenti kan Pak, kayak tadi Bapak nyebutin cukur rambut. Saya 2 tahun terakhir belajar cukur rambut loh Pak, karena orang-orang di sana enggak. Saya juga cukur rambut sendiri sampai beberapa bulan yang lalu. Iya kan? Jadi baru pergi lagi ke barbershop itu kan sama salon tuh baru beberapa bulan terakhir kan Pak. Nah artinya ketika orang ngomongin resesi, sebetulnya kayaknya orang tuh pada lupa arti resesi sendiri Pak. Sebenarnya definisi itu apa sih Pak? Biar teman-teman yang
mungkin nggak kuliah ekonomi kebayang. Jadi mereka nggak gampang ditakut-takutin sama narasi ini nih Pak. Definisi resesi yang teknis itu adalah kontraksi aktivitas ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Kontraksi itu artinya pertumbuhannya negatif. Jadi dia menyusut gitu. Iya, jadinya kalau kuartal ini ya untuk 3 bulan itu dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, kalau pertumbuhannya itu positif bukan kontraksi, tapi kalau negatif kontraksi. Nah, kalau kuartal ini kontraksi, terus kuartal depan untuk 3 bulan berikutnya itu kontraksi lagi. Nah, Berarti kalau harus 6 bulan berturut-turut ya Pak? betul. Jadi kalau 2 kuartal berturut-turut itu kontraksi atau pertumbuhan negatif dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, itu artinya resesi. Gitu. Yang artinya sebetulnya kita sudah mengalami dong Pak, karena kan 2020. Tapi kita nggak ada kontraksi Mas. lagi kan tahun ini yang berturut-turut. Kita bahkan positif akhir-akhir ini. Dan gini loh, yang sangat menjadi driver untuk aktivitas ekonomi itu adalah mobilitas. Selama 2,5 tahun kita nggak ada mobilitas. Ya. Dari titik A ke titik yang lainnya. Sekarang kita itu karena kita dikasih palang semua nggak boleh keluar rumah ya Pak? Betul, betul. Oke, sehingga dengan melihat antusiasme warga sekarang untuk beraktivitas normal, ada yang sakit ya udah kamu diam di rumah, yang nggak sakit tetap beraktivitas normal. Betul. Kita udah lihat banyak kegiatan muncul kembali, bahkan kegiatan yang sifatnya banyak orang kayak konser. Saya mulai manggung komedi lagi juga loh Pak. Terus apa lagi ya? Pergi ke mall ya, makan di luar itu udah beda banget ya Pak, nggak kayak waktu di 2020 ya. Apakah itu bisa kita jadikan indikator bahwa berarti pergerakan konsumsi ini akan cenderung positif? Sangat. Jadinya ada 2 ya, mobilitas di kalangan kita saja. Yang kedua, mobilitas yang nyambung dengan interaksi anonim. Tadi Likwina udah nyebut kita ke konser. Kita ketemu ribuan orang yang kita nggak kenal. Itu kan namanya interaksi anonim. Ya kan? Nggak saling kenal. Iya, semakin kita bisa melakukan interaksi anonim, semakin aktivitas ekonomi itu semakin meningkat. Kenapa Pak harus yang anonim? Oh enggak, kalau saya menggunakan istilah anonim karena itu lebih banyak yang terlibat dalam aktivitas. Oh, karena si jumlah masifnya itu. Betul, ya? Kita naik MRT, itu kan kita duduk di sekitar ratusan atau ribuan orang, yang mana kita nggak kenal semuanya, anonim kan. Jadinya semakin interaksi anonim itu meningkat, semakin aktivitas ekonomi itu meningkat. Oke, Sobat Kisi, bagian pertama udah nih, karena kita mau ngebahas tentang ketakutan banyak orang soal pandangan ekonomi di 2023, maka bagian pertamanya udah aku bahas. Kita jadi tahu kalau ternyata pas kita ngomongin, bentar Pak, ini saya sambil mencoba untuk pin yang barusan, ada di mana barusan? Sehingga kita udah dengar kalau tadi Bapak udah menjelaskan, Pak Gita Wirana udah menjelaskan kalau Indonesia itu ekonominya sebagian besar digerakkannya oleh consumption. Nah, konsumsi kita itu adalah semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan, baik barang dan jasa, tidak secara berlebihan, tapi yang memang sehari-hari rutin terus dilakukan. Dan pergerakannya akan lebih baik lagi kalau ternyata dilakukan secara masif antar orang yang saling nggak kenal. Itu kuncinya kalau kita nggak mau resesi. Jadi aku mau tanya sama Sobat Kisi, kalian mau kontribusi apa dalam perkembangan ekonomi Indonesia?